Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal coba sesuatu yang sedikit beda nih. Kita cuma akan ambil satu kalimat saja tentang sejarah pendidikan, tapi dari kalimat singkat itu, kita akan bongkar sebuah cerita yang mungkin, ya, di luar dugaan Anda. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya langsung ke Anda. Coba deh tebak, kira-kira di negara mana ya sekolah pertama kali muncul? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget loh. Dan ini dia jawabannya. Sekolah pertama di dunia itu adanya di Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu, dan itu pun khusus untuk anak-anak pejabat kerajaan. Nah, satu kalimat ini adalah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Yuk kita bedah bareng-bareng biar paham apa sih makna sebenarnya di balik semua ini. Oke, kita mulai ya bongkar kalimat tadi. Bagian pertama, kita fokus ke yang paling dasar dulu, kapan dan di mana kejadiannya. Kita mulai dari kapannya dulu. 2000 tahun yang lalu. Coba deh bayangin sejenak. Ini kan jauh banget sebelum banyak kerajaan besar yang kita kenal sekarang ada. Jadi, fondasi pendidikan formal itu diletakkan di zaman yang, wah, bener-bener kuno. Beda banget sama dunia kita sekarang. Terus, di mananya? Tiongkok. Nah, ini nih yang mungkin bikin banyak orang kaget. Kita kan seringnya mikir kalau pusat ilmu pengetahuan itu ya Yunani kuno, atau mungkin Roma ya kan? Tapi ternyata, bukti paling awal justru mengarahkan kita ke timur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial dan paling membuka mata dari kalimat ini. Yaitu, buat siapa sih sekolah ini dan kenapa? Kuncinya ada di frasa khusus untuk anak pejabat kerajaan. Siapa mereka? Ya mereka ini kelas penguasa, para elit yang menjalankan pemerintahan. Dan ini poin yang paling penting loh. Pendidikan dari awal banget itu dirancang untuk jadi sesuatu yang eksklusif, bukan buat semua orang. Di slide ini kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada anak-anak dari lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, ya masyarakat umum yang sama sekali nggak punya akses. Jadi dari awal banget udah ada garis pemisah yang tebel. Pendidikan itu didesain sebagai sebuah hak istimewa, bukan hak semua orang. Jadi intinya begini. Dari akarnya, pendidikan formal itu diciptakan bukan buat mencerdaskan semua orang. Sama sekali bukan. Tujuan awalnya adalah sebagai alat untuk segelintir orang yang udah ada di puncak piramida sosial. Oke, kita udah bongkar setiap potongan dari kalimat tadi. Sekarang, yuk kita coba satukan lagi dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa artinya semua ini? Oke, kita rangkum ya. Faktanya, sekolah pertama itu ada di Tiongkok, sekitar 2000 tahun yang lalu. Tujuannya bukan buat masyarakat umum, tapi buat mendidik generasi penerus para penguasa. Nah, implikasinya ini yang dalam banget. Sejak awal mula, pendidikan dan kekuasaan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan, saling terkait erat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Kalau fondasi pendidikan formal itu dibangun untuk melayani dan melestarikan kekuasaan, gimana ya hubungan antara pendidikan dan kekuasaan di zaman kita sekarang? Apa yang udah berubah? Dan apa yang jangan-jangan masih sama aja?